ini kalau kita ngobrol lagi nih, berawal dari, maaf Mas Arif, berawal berarti dari kecelakaan ini mengalami perubahan pada kondisi fisik berarti ya? Iya, betul. Oke, aku punya fotonya perubahan dari kondisi sebelumnya ya. Ini perbedaannya berapa tahun Mas, foto ini Mas? Itu yang satu 2018, yang satu lagi kemarin baru 2024. Tuh. Cuma perubahan fisiknya itu di 2023 terjadinya. Tapi pada saat perubahan fisik terjadi, penyusutan terjadi itu yang dirasakan apa di badannya? Ada sakit kah pada saat penyusutan atau ya terjadi gitu Yang aja? terasa sih nyeri-nyeri sendi ya. Sendi terasa nyeri gitu. Bahkan sampai bengkak-bengkak, dikirain hanya asam urat biasa gitu awalnya. Sehingga datang kecelakaan itu sehingga terkuaklah semua penyakitnya. Itu sih dirasakan. Dulu tingginya Berarti penyusutannya karena kecelakaan atau kecelakaan itu men-trigger sebenarnya penyakitnya udah ada sebelum kecelakaan. Sebetulnya penyakitnya sudah ada. Kalau kata dokter sih sudah ada sebelum kecelakaan itu. Dan karena kecelakaan itu jadi kita tahu semua penyakitnya. Ketahuan iya. Mas, kalau boleh tahu dulu tingginya berapa? Tingginya dulu 167. Terus kemarin terakhir diukur 147. Jadi menyusut 20 cm. Gitu. Itu akan terus menyusut? Alhamdulillah udah dioperasi. Udah dioperasi? Udah dioperasi yang 3 kelenjar hiperparatiroid itu. Kan hiperparatiroid itu kan dia memakan kalsium tulang-tulang ya. Terus kemarin sudah ketahuan letaknya itu sudah di mana, sudah dioperasi sama dokter. Jadi udah nggak akan menyusut lagi gitu ya? Cuma harus tetap dipantau ya selama setiap 6 bulan sekali itu harus dipantau. Oke. Ada pantangan apa gitu yang harus nggak boleh dilakukan dan nggak boleh dimakan gitu? Untuk pantangan sih nggak boleh angkat yang berat-berat ya, menggendong anak gitu itu nggak boleh. Untuk makanan sih makanan yang seafood gitu nggak boleh, makanan laut. Oke, makanan laut nggak boleh ya? Iya. Nah ini mengingat kondisi yang sekarang ini, apakah jadi menghalangi Mas Arif untuk beraktivitas atau enggak? Kalau sejauh ini sih iya ya, karena saya kan nggak bisa untuk bekerja di luar lagi sekarang. Apalagi dengan kondisi seperti ini, pakai tongkat kan sudah nggak bisa bekerja di luar gitu. Jadi bisa bekerja hanya di rumah aja gitu, menemani anak-anak. Itu aja sih. Jadi yang dilakukan sekarang ini di rumah bermain sama anak-anak. Benar. Terus bagaimana untuk kehidupan sehari-hari? Kita kerjanya online, Kak. Online. Kalau suami jadi afiliator, aku coba jadi konten kreator. Jadi kita lakuin apa yang bisa dilakuin gitu. Oke, pokoknya apapun itu. Apapun itu. Dengan kondisi yang sekarang lah itu yang menjadi utama dulu ya. Iya betul. Dan semua pekerjaan bisa, benar kok, setuju. Semua pekerjaan sekarang bisa dilakukan dari rumah. Iya. Ya. Apa sih yang membuat Mbak Jen. ya Mbak Jen ini tetap setia mendampingi Mas Arif? Karena aku merasakan waktu menikah sama dia niatnya kan karena Allah gitu. Nggak ngelihat status dia pekerjaannya apa, terus dari penampilannya dulu juga nggak ngelihat gitu. Jadi walaupun diuji seperti ini, jadi tetap nggak berpengaruh karena value yang ada di dirinya dia tetap sama. Orangnya masih sama semua gitu. Oke. Ini saatnya istri mendampingi suami di saat ya support yang paling kuat itu sebenarnya dari istri ya. Iya. Ketegaran Mbak Jian dan juga Mas Arif ini menghadapi omongan yang justru datang dari orang terdekat. Aku punya tayangannya dulu ya. Emang ucapan apa sih yang paling sering masuk ke hati? Dari ucapan orang lain apa sih? Kalau dia sih orangnya tenang ya Kak, jadi nggak pernah dimasukin ke hati. Cuman kalau aku kan karena mikirnya dulu waktu nikah aku kuliah gitu, terus kenapa kamu gak milih kerja tapi nikah, terus udah kerja kenapa resign gitu. Jadi kayak keluarga kita tuh dilihatnya kenapa gak kayak orang lain gitu. Apalagi pas sudah diuji suami kamu tuh sakit gitu. Pertama di PHK dulu, pertama bulan Juli. Udah gak kerja gitu, terus malah sakit gitu. Di situ rasanya tuh sedih ya, karena anak kita kan kecil-kecil gitu, ada 3 gitu kan. Mungkin orang lain juga sebenarnya peduli sama kita gitu, tapi ya rasanya sakit aja gitu, karena kan kita tahu bahwa hidup ini sebenarnya udah ada yang ngatur, rezeki juga udah ada yang ngatur. Mungkin takdirnya lagi seperti ini gitu. Kita berdua mencoba untuk menerima keadaan dengan ikhlas, tapi ya ada suara-suara yang membuat kita jadi down gitu. Kayak gitu. Ya,
Biasanya omongan cibiran atau omongan runcing yang menyakitkan itu biasanya ya mereka-mereka yang berucap tanpa berpikir. Iya. Iya kan? Biasanya juga sebenarnya kehidupan mereka jauh lebih di bawah itu. Tapi menyelimuti itu mereka mencoba menghakimi hidup orang lain. Itu yang biasanya sering terjadi. Tapi Mas Arief, dari Mas Arief sendiri gimana melihat perjuangan istri yang selalu setia mendampingi Mas Arief sampai sekarang? Kalau saya merasa jadi seorang laki-laki yang beruntung sekali ya. Seperti menemukan perhiasan gitu. Perhiasan yang sangat wah, karena di dalam Islam tuh ada sebuah hadis, sesungguhnya perhiasan dunia itu adalah sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang solehah. Dan saya menemukan itu di dalam diri dia sendiri gitu. Dari kesetiaan dia, terus pengorbanan dia dalam merawat aku. Karena saya pernah kritis Kak waktu itu. Dengan waktu itu di bulan puasa kemarin ini saya kritis dengan tensi 30/20. Dua kata dokter udah angkat tangan nih. Mungkin pasien ini sudah akan meninggal di bulan ini gitu. Kemudian saya menguatkan diri, saya harus bisa membahagiakan anak-anak saya harus bisa membahagiakan istri saya gitu. Mungkin karena keikhlasan saya menerima semua kejadian ini, Allah kasih kesempatan saya satu kali lagi gitu. Jadi saya ingin sekali membahagiakan istri saya gitu. Sekarang Kalau buat Mbak Jen, ya, kan ujian demi ujian hadir terus dalam rumah tangga Mbak Jen ya. Pernah sempat habis atau hilang kesabaran menghadapi ujian ini Mbak Jen? Sebenarnya sempet kayak ya Allah, karena nggak ada yang bantuin gitu kan. Ayah aku udah meninggal gitu, yang ngasuh aku kakak aku juga udah meninggal gitu. Suami aku sakit, anak-anak aku perlu ibu gitu yang jagain dia. Kayaknya down banget gitu, bener-bener kayak hidup ini udah nggak berarti gitu. Tapi aku mikir lagi, kalau misalkan aku mengakhiri hidup pada saat itu, gimana nanti anak-anak aku gitu. Masih kecil-kecil banget gitu, jadi kekuatannya di anak-anak. Jadi aku merasa sekarang hidup aku tuh bukan untuk aku sendiri, tapi untuk anak-anak aku gitu. Jadi aku udah mikirinnya semuanya buat anak-anak aja. tapi sebenarnya di balik dukungan dari sang istri ternyata ini nih sumber kekuatan Mas Arief. Aku punya tayangannya ini dia. Kalau dari reaksi anak sendiri melihat abinya sakit gitu, apa yang sering mereka katakan sih? Semangatin abinya. Iya. Anak-anak selalu semangatin Abi, nanti kalau Abi sehat kita berenang lagi ya gitu. Terus ya, iya nak, Abi akan sehat kok, kamu tenang aja ya. Terus kan gini, Abi kapan sih kita jalan-jalan lagi ya? Kita pengen jalan-jalan lagi naik motor berdua sama Abi gitu. Biasanya anak kedua sering gitu. Terus anak yang pertama setiap mau tidur, Abi sehat dong. Gitu, aku pengen lagi sama Abi, kita berenang lagi, kita main air gitu. Terus kita main perosotan bareng lagi gitu sih. Yang di benak mereka gitu. Bahkan sampai sewaktu-waktu aku pas lagi cuci darah itu, aku ajak anak yang ketiga itu yang paling kecil untuk ikutan cuci darah di samping aku gitu. Biar menguatkan aku sih gitu sebenarnya. Apa yang dia katakan melihat abinya lagi cuci darah? Belum mengerti mungkin ya. Awal-awal sih takut ya dia ngeliat darah keluar dari dalam tubuh ini. Abi takut gitu. Itu aja sih yang mereka katakan. Cuma saya kasih tahu, enggak kok Abi nggak apa-apa kok. Ini kan biar Abinya sehat lagi gitu. Akhirnya mereka mengerti, ya udah, akhirnya mereka mau gitu. Apa yang ingin Abi sama Uma katakan untuk anak-anak? Dari Uma dulu. Harumi, Hikari, Riu. Aku mau berharap nanti kamu kalau udah besar, kamu bisa ngerti bahwa di kehidupan ini ada hal-hal yang nggak kalian suka. Tapi percaya semua takdir itu baik buat kalian. Kalian kuat ya. Ini Uma sama Abi sayang banget sama kalian. Kita mau contohin kalau kita kuat dan kita bisa. Kalau Abi, ada yang ingin Abi sampaikan? Buat anak-anakku semua, doakan selalu Abi. Karena sebaik-baiknya doa, dia ialah doa anak yang soleh dan solehah. Dan Abi yakin bahwa kalian kedepannya akan jadi anak yang kuat, anak yang tegar, dan juga bisa sabar menerima ini semua. Amin. Dan Mas Arief, ada yang ingin sampaikan nggak buat istri tercinta yang udah selalu setia mendampingi?
Mau ngomong apa? Sayang, terima kasih ya untuk pengorbanan kamu selama ini, kesetiaan kamu merawat aku dan juga anak-anak. Saya tahu ini berat, tapi insya Allah akan ada pelangi setelah ini. Ya. Baik, dan manis yang ada di rumah jangan lupa hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 kita berkesempatan bertemu dan berbincang langsung bersama mantan Menteri Kominfo yang selalu mengedukasi segala hal ya. Jadi apalagi ini mengedukasi tentang menghindari ya tentang judi online. Oke, dan kira-kira seperti apa? Ini dia. Apa kabar? Telah hadir di samping TV ada Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yaitu Bapak Budi Aris Setiadi. Apa kabar Bapak? Baik, salam sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Yeay. Bapak sebelumnya terima kasih banyak ya Pak karena Bapak sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Bapak. Dan juga kami semua ingin mengucapkan selamat atas anugerah yang telah diberikan oleh Detikom Award 2024 yaitu sebagai tokoh pendorong pemberantasan judi online. Wah, untuk memberantasi judi online itu sangat susah ya Pak. Jadi soal judi online itu penipuan. Jadi Memberantas ya, Pak. jadi kita harus punya komitmen, konsistensi dan juga kepedulian untuk memberantas judi online ini. Oke Pak, nah kira-kira menurut Bapak kenapa ya Pak masyarakat Indonesia ini tuh masih banyak yang bermain judi online? Padahal sebenarnya sudah ada jelas aturan pidananya gitu. Iya, iya. Kira-kira menurut Bapak? Gini, menurut data PPATK, pemain judi online ini kebanyakan atau sebagian besar rakyat miskin. Ya. Rakyat yang tidak mampu, 80% tuh. Dan mereka harus disadarkan, harus diliterasi, harus diingatkan bahwa tidak ada orang kaya karena judi. Kalau menurut angka, saya dibilang puas, cukup puas. Karena di tahun 2023 itu angka pemberantasan, angka aktivitas judi online itu nilainya sampai 327 triliun rupiah. 2023. Dan kalau kita tidak melakukan apa-apa, menurut prediksi PPATK, angkanya di tahun ini, 2024 ini bisa jadi sampai 900 triliun. Terus, dengan langkah-langkah kita yang dilakukan oleh Kominfo, ini kita mampu menurunkan hingga 80%. Jadi angkanya menurut prediksi PPATK masih 172 triliun. Nah, penurunan ini saya harapkan terus berlanjut karena terus terang judi online ini adalah aktivitas yang sangat merugikan bagi ekonomi keluarga rugi, ekonomi pribadi rugi, ekonomi masyarakat hancur, dan terakhir adalah ekonomi negara. Oke Bapak, harapan dan atau pesan-pesan ke depannya untuk Kominfo dan untuk masyarakat juga dalam pemberantasan judi online ini seperti apa Pak? Mari kita hindari judi online dan kita menjadikan kemajuan digital ini dengan hal-hal yang positif, produktif, dan juga memberikan nilai dan manfaat bagi kemajuan Indonesia 2045. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Dan seperti itu pula pastinya harapan seluruh masyarakat Indonesia ya Pak, dan semoga dapat terrealisasi. Iya. Baik Pak Budi, terima kasih banyak untuk pesan-pesannya ya Pak. Dan untuk manis yang ada di rumah, sampai ketemu lagi di Brownies, obrolan manis. Hihi.